Nah, kalau belum eh gimana dong? Jadi kalau belum kita faktorin, jadinya adalah ini X. Gimana cara faktorin teh? Cari dua buah bilangan, kalau dikali 8, kalau dikurang Dua. sama dengan 2. Berarti berapa sama berapa? 4 sama 2. Jadinya adalah X tambah 4 dikali X min 2 ya. Biar jumlahnya 2. Nah, dikali X min 3 ini kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah udah ada faktor linearnya, harus dicari pembuat 0. Pembuat 0 tuh akar-akarnya lah ya. Kalau sama dengan 0, X-nya berapa? X-nya negatif 4. Kalau ini X-nya sama dengan 2. Kalau ini X-nya sama dengan 3. Nah, nanti diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar pada sebuah garis bilangan ya. Di sini negatif 4, di sini berapa? 2, di sini berapa? 3. Nah, bulatannya kira-kira tebal atau tidak tebal atau kosong? Bulatan tebal atau bulatan kosong? Kalau dianya ada apa nih, kurang dari ya, sama dengan gitu, dianya tebal tuh. Tapi kalau nggak ada, dianya kosong. Karena di sini ada sama dengan, maka saya gambarin di titiknya itu atau bulatannya tebal. Sebenarnya bebas sih, nggak harus bulatan ya, bisa aja gini gitu ya. Nah, cuman saya pakai bulat-bulatan aja, jadi bulatannya tebal. Nah, setelah bulatannya tebal udah digambar, jika banyaknya X genap, jadi ada nggak yang X-nya itu banyaknya itu genap, genapnya 2, 3, 4 gitu. Jadi contohnya gini, X sama dengan min 4 ada berapa biji, ada berapa buah? Ada satu kan? Cuman satu kan? Nah, ini kalau dianya banyaknya ada Iya, dua, satu. kalau banyaknya ada dua, banyaknya ada empat, banyaknya ada enam dan seterusnya, maka dia perlu dikasih tanda. Nah, di sini karena semuanya pangkatnya satu, jadi nggak perlu dikasih tanda. Nanti saya bikin soal yang dikasih tanda ya. Nah, terus yang kelima, masukkan titik uji. Nah, titik uji itu yang mana? Bebas, titik ujinya mau berapa. Jadi masukin titik uji, boleh berapapun. Cuman kalau saya, misal boleh nggak ya 10? 10 itu di sebelah sini. Boleh tuh. Kan ini 3. Kalau 10 kan di kanannya 3. Nanti kalau 0 ada di mana letaknya? Kalau 0 ada di sini. Ya nggak? Karena di antara min 4 dan 2. Nah, misal teman-teman bingung nih, masukin berapa ya? Bimbang lagi ya. Mau masukin 3, mau masukin berapa ini baiknya? Nah, kalau saya pribadi, saya suka ngelihat koefisien X yang paling besar. Ini X paling besar pangkat 1 kan? Positif atau negatif nih depannya? Positif atau negatif depannya? Positif ya. Jadi kadang-kadang saya suka nulisin di sini tuh positif. Nah, ini positif ya. Di sini positif atau negatif X-nya? Positif. Kalau di sini positif atau negatif? Positif. Maka kalau saya kali jadinya adalah positif. Maka nanti startnya di sini itu adalah positif dan selalu selang-seling. Gitu ya. Nah, selalu selang-seling nih. Selang-seling positif negatif. Kecuali ada tanda pada poin 4 ya. Yang tadi saya bilang di sini nggak ada tanda. Nah, setelah itu ambil simpulan. Simpulannya apa? Kalau dianya kurang dari, oh ya ini saya ada lupa ya. Ada sama dengannya. Jadi kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, ini lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, cari yang negatif dan bulatannya harus tebal. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, cari yang positif dan bulatannya harus. Nah, sekarang ini kan kurang dari sama dengan. Berarti carinya yang apa? Yang negatif dan bulatan tebal. Jadi yang bulatan tebal itu ini. Berarti daerahnya yang ini. Nah, kemarin kita udah bahas ada daerah tertutup, ada daerah terbuka. Daerah tertutup itu apa? Daerah terbuka itu ini daerah terbuka kan? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 4. Atau apa? 2 kurang dari X kurang dari sama dengan daerahnya tertutup. Jadi kalau tertutup 2 3 gitu, kayak 2 3 kurang dari X gitu. Jadi dianya kayak di antara gitu. 2 3 X nih. Itu kalau daerahnya tertutup ya, kalau daerahnya terbuka, ke kiri kurang dari, ke kanan lebih dari. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Nah, tadi ada poin keempat ya, hati-hati kalau dianya itu ada pangkatnya yang genap. Ini ada pertanyaan dulu nggak? Aman ya? Nah, kalau kayak gini gimana? Coba ada yang bisa
bantu saya punya X kuadrat, misal dikurangi 4X ya, dikurangi 5 dikali X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Ini kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau saya punya soal kayak gini gimana? Contoh ya. Nah, kalau saya punya soal kayak gini gimana? Tadi rulesnya ya. Nah, rulesnya ini. Pokoknya ini rada nyontek dikit. Pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum ruas kanan? Udah. Cari faktor linearnya. Ini udah linear belum? Belum. Jadi harus diapain? Difaktorin. Cara faktorin gimana? Dikali 5, kalau dikurang 4 berapa sama berapa? 5 sama 1 ya. Betul? X min 5, X plus 1. Ada yang bingung nggak cara faktorinnya? Boleh deh komen kalau ada yang bingung. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Oke. Bingungnya di mana? Boleh. Bagian mana bingungnya? Jadi caranya gini teman-teman, saya ulangi lagi yang pemfaktoran ya. Kalau saya punya X kuadrat, misal ya, ditambah 2X nih, misal dikurangi berapa ya, 15 nih, sama dengan, ini cara bacanya gimana sih? Cari dua buah bilangan, kalau dikali berapa? 15 ya. Kalau dikurang berapa nih? 2. Kalau dikurang 2, berapa sama berapa nih? 1 kali 15. Berapa lagi perkalian 15 itu berapa aja? 1 kali 15. 3 dikali 5. Terus kali 5. Lagi? Berapa lagi? Nggak ada ya? Nggak ada lagi. Nah, tapi yang dianya dikurang harus 2. 15 kurang 1 berapa? 14 kan? Nggak 2 kan? Kalau 5 kurang 3 berapa? 2 kan? Oh, berarti ini yang dipakai 5 sama 3. Jadi caranya adalah X5, X3. Nah, di sini kan plus 2 kan? Plus 2. Gimana caranya biar jadi plus 2? Berarti yang besarnya harus plus. 5 sama 3 gedean mana? Gedean 5 kan? Berarti 5-nya plus. Terus kalau 3 negatif. Karena kalau 5 tambah 3 jadinya 2. Bisa? Sekarang bisa? Bisa ya? Jadi sekarang kita aplikasikan nih teman-teman. Kalau di sini gimana? Nah, dikali, cari dua buah bilangan, kalau dikali 5, kalau dikurang negatif 4 teman-teman. Berapa sama berapa ya? 1 kali 5. Udah ya, nggak ada lagi ya. Iya kan? 1 kali 5. Katanya dikurang harus 4. Ya memang 4 gitu. 5 kurang 1, 4. Jadi ketika kayak gini, ya udah tinggal diapain? Tinggal ditulis X5, X1. Nah, cuman sekarang kan harus min 4. Berarti yang besar negatif 5. Berarti di sininya harus apa? Harus positif biar jadi negatif. Bisa ya? Nah, lagi. Dikali 3 jumlahnya 4. Berapa sama berapa? Dikali 3 jumlahnya 4. 1 kali 3. Udah ya, nggak ada lagi ya. Nah, di jumlahnya harus 4. Memang 4. Oh, berarti 1 dan 3. Berarti di sini adalah X plus 1. Sorry. X1, X3 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena di sininya positif, berarti yang besar positif. 3 supaya jadi 4, ini negatif apa positif kira-kira? Pasti positif, biar jadi 4 harus positif. Sehingga kalau saya urutkan, boleh nggak ya? Jadinya gini, X plus 3 dikali X plus 1 kuadrat dikali X min 5 kurang dari 0. Kenapa jadi kuadrat? Karena bentuk ini pangkat, ini kan sama ya bentuknya. Kalau sama, berarti jadi pangkat 2 dong. Ya nggak? Kalau sama kan jadi pangkat 2. Jadi kalau dianya ada 3 yang sama jadi pangkat 3. Nah, jadinya pangkat 2. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan boleh raise hand lagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Saya lanjutin ya teman-teman ya. Saya lanjutin. X plus 3 dikali X plus 1 kuadrat dikali X min 5 kurang dari 0 ya. Sampai situ. Nah,
berarti kita cari pembuat nolnya kan tadi ya. Langkah berikutnya adalah cari pembuat nolnya. Berarti X-nya sama dengan minus 3, X-nya sama dengan min 1, X-nya sama dengan. Nah, terus kita gambarkan pada sebuah garis bilangan. Nah, ini kan ada sama dengannya ya. Berarti bulatannya tebal atau enggak nih? Tebal ya. Kalau ada sama dengannya tebal. Maksudnya tebalnya gimana? Jadi si titiknya tuh gini. Tebal, min 3. Terus berapa nih? Min 1. Terus berapa nih? Oh iya, ini harus berurutan ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi min 3, min 1, 5. Nah, setelah itu apa nih? Jika banyaknya X genap. Nah, ada nggak yang X-nya banyaknya itu ada genap? Ada nih. Yang mana nih? Yang mana yang genap? Yang genap yang mana? Yang X sama dengan berapa? Min 1 ya. Nah, genap tuh ini nih. Nih, genap dianya. Ya, jadi pangkatnya genap ya. Ya, ini genap nih, pangkatnya genap. Pangkatnya ya yang genap. Jadi karena pangkatnya genap, berarti banyaknya X-nya itu ada genap. Nah, kalau banyaknya X-nya ada genap, dikasih tanda. Dikasih tandanya bebas sih, mau gimana aja. Misal kayak gini juga boleh. Nah, setelah udah itu paham? Ada yang mau bertanya nggak? Kenapa dianya dikasih tanda? Ada yang mau bertanya? 1, 2, 3, nggak ada. Oke. Nah, setelah itu gimana? Masukkan titik uji. Nah, titik uji itu kayak tadi, positif, depannya aja lihat positif, positif, positif. Ya udah pasti berapa nih kalau dikali? Jadinya positif. Atau mau masukin angka 6 boleh. Kan di kanannya 5, 6 kan? Pokoknya di paling kanan itu angka berapa gitu kira-kira. Mau angka 6 boleh. 6 tambah 3 berapa? 9 gitu. 6 tambah 3 9. Positif lah ya. 6 kurang 1 6 tambah 1 5 kuadrat positif. 6 kurang 5 positif. Jadi kalau dikali semua jadinya positif. Terus selang-seling. Nih. Selalu selang-seling. Kecuali apa? Kecuali ada tanda pada poin 4. Ini ada tanda nggak? Ada. Jadi habis positif ini ada tanda nggak? Nggak ada ya. Berarti habis positif jadinya negatif. Habis negatif ada tanda nggak? Nggak ada. Ada ya. Ada tanda. Maka dia tetap. Kan harusnya selang-seling ya. Harusnya selang-seling. Nih selang-seling gini kan. Nah ini mah jadi tetap. Kenapa tetap? Karena ada tanda. Bisa? Nah setelah itu negatif di sini positif. Sudah deh. Jadi yang diambil yang mana? Yang kurang dari itu yang mana? Yang negatif. Nanti kalau saya cari yang negatif itu yang ini kan. Nah ini itu bisa saya gabungin. Kenapa? Karena bulatan penuh. Jadi kayak lem gitu ya. Jadi ini tuh dari sini sampai sini digabung gitu. Jadi daerahnya tertutup atau terbuka? Tertutup. Kalau daerahnya tertutup berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 3 sampai 5 kasih X kasih kurang. Ini kalau daerahnya tertutup. Beres. Bisa. Ada pertanyaan dulu nggak? Bentar Kak. Boleh. Mencoba memahami dari awal. Oke. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh. Nah, jadi kalau daerah terbuka tuh ini yang kiri. Nah, ini adalah daerah terbuka ke kanan. Kalau daerah terbuka ke kanan berarti gimana? Ya, berarti dianya lebih dari. Jadi dari 5 sampai berapa? Tahingga. Kalau ini dari 3 sampai min tahingga. Jadi himpunannya atau penulisannya kayak gimana? Ini kan penulisan himpunan tuh kemarin tanda kurung Kurawa ya. Nah, ini juga gini, berarti X-nya lebih besar sama atau dari 5, kurungnya siku ya, masih ingat ya, kalau penuh kurungnya siku sampai tahing, kurungnya enggak siku. Nah ini adalah bentuk daerah terbuka. Jadi kalau daerah terbuka ya jadi gini dianya. Kalau daerah ini disebutnya daerah tertutup. Kenapa? Karena tertutup dari min 3 sampai 5. Makanya kalau daerah tertutup kayak gini, cara penulisannya gimana? Cara penulisannya adalah ujung sama ujung. Jadi min 3 sama 5. Kasih aja tanda, ininya bulatan penuh.
Atau boleh juga ditulis kayak gini, pakai kurung siku, min 3,5. Nah, tapi kurung. Begitu, Pak. Oke, terima kasih, Kak. Biar ada gambaran soal lain, saya punya soal kayak gini. Pertidaksamaan ini dipenuhi oleh, saya ngasih soal apa ya kemarin, lupa ya. Nah, jadi ini pertidaksamaan ini dipenuhi oleh apa? Jadi ini kalau dianya saklek ya. Jadi saklek aneh gitu. Tapi biasanya fungsi-fungsi itu nggak seaneh ini. Ini mah saklek aneh. Aneh banget ini soal. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pastikan ruas kanan 0. Ruas kanannya udah 0 belum? Kalau sudah, berarti tinggal diapain? Tinggal dicari pembuat nolnya, ya enggak? Jadi ini kan udah 0 nih, ruas kanan. Berarti pembuat nolnya berapa aja? X-nya sama dengan berapa nih dari sini? X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 3, dan ini X-nya sama dengan 9. Betul? Jadi ada 3X. Nah, ini tinggal digambarin. Jadi setelah tahu akar-akarnya atau pembuat nolnya tinggal digambarin. Di sini 3, di sini berapa? 5, di sini berapa? 9 gitu. 3, 5, 9. Sampai sini ada pertanyaan dulu, 3, 5, 9 mungkin? Pakai voice lebih ini ya, lebih disarankan. Karena kalau pakai ini saya harus klik raise hand. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oke. Saya lanjutkan. Ada nggak pangkatnya yang genap? Hati-hati nih, ada nggak pangkatnya yang genap? Atau ada nggak yang banyak si faktornya itu genap? Ada nggak? Yang genap yang mana? Yang ini ya? Ini kan genap. Ini kan genap ya? Nah, berarti si yang ini sama yang ini dikasih apa nih? Tanda ya? Ya nggak? Kasih tanda. Kasih tanda teh gimana? Ini kasih tanda, ini kasih tanda. Bisa. Setelah dikasih tanda, nah awas hati-hati, masukin angka. Atau kalau kata saya tadi tinggal lihat X-nya ya. X-nya positif atau negatif di depan X-nya? Negatif. Tapi dipangkatin 8. Nah, ini soal udah susah sih. Jadi negatif dipangkatin 8. Terus yang kedua apa? X-nya positif atau negatif? Negatif 7. Tapi dipangkatin 7 ya. Nah, kalau ini positif atau negatif? Negatif, tapi dipangkatin Negatif 6. Nah, kalau negatif dipangkatin genap jadinya positif. Kalau negatif dipangkatin ganjil jadinya negatif. Jadi kalau negatif dipangkatin sesuatu yang genap jadinya apa nih? Positif. Kalau negatif dipangkatin sesuatu yang ganjil jadinya apa? Jadinya negatif. Positif. Negatif kalau dipangkatin ganjil jadi negatif. Nah, kalau negatif dipangkatin 6 jadinya berapa? Positif. Positif. Kalau saya kaliin jadinya positif atau negatif nih? Negatif. Berarti startnya negatif. Nah, abis negatif positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kenapa nggak positif? Karena ada tandanya. Betul, tadi masih ingat nggak kalau ada tanda di poin keempat tadi itu ya, maka dia tetap negatif. Ada tanda lagi, tetap negatif. Nggak ada tanda mesra. Maka jawabannya jadi yang kurang dari kan? Kurang dari itu yang positif atau yang negatif? Yang negatif. Oh, jadi bisa saya gabung nggak ya? Boleh saya gabung Bisa. ya? Boleh saya gabung. Boleh saya gabung. Wah, jadi daerahnya terbuka apa tertutup? Terbuka daerahnya tuh. Sampai hingga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah apa? X-nya lebih dari sama dengan 3 atau dari 3 sampai bisa. Bisa nggak? Bisa? Lanjut? Insya Allah. Bisa ya?
Nah, oke kalau bisa. Nah, kalau kayak gini gimana? Bentuknya pecahan, ternyata sama juga, sama aja bentuknya pecahan juga. Jadi kalau bentuknya pecahan, samalah kurang lebih. Cuman yang satunya ada di atas, yang satunya ada di bawah ya. Jadi langkahnya gimana? Faktorin kayak tadi. Oh iya, langkahnya adalah pastikan ruas kanannya berapa? 0. Nol. Ini pastikan 0. Kalau nggak 0 nggak boleh, harus diapa-apain. Nah udah 0 tinggal difaktorin, dikali 8, 16 ya. Dikali 16 dijumlah 8, berapa sama berapa ya? 8. 1 kali 16 gitu ya. 2 dikali berapa biar jadi 16? 2 kali 3 oh, nggak tahu nih. Kalau 4 kali berapa? 4 kali 4. Udah ya, nggak ada lagi. Mana yang kalau dijumlah jadi 8 ya? Mana yang dijumlah jadi 8? 4 kali 4. Kalau ini 17, ini 10. Oh, ini 8 nih. Jumlah kalau dijumlah jadi 8. Ya enggak? Ya enggak? Kalau dijumlah Betul. jadi 8. Oh ya, simpan dulu deh. Kalau dijumlah jadi 8 berarti 4 sama 4. Berarti nanti kalau saya faktorin jadinya X dikurang 4 dikali X dikurang 4. Kenapa dikurang? Karena biar jadi minus. Gitu ya. Kalau yang bawah gimana? Dikali 6 jumlahnya 7. 1 kali 6, 2 kali 3, nggak ada lagi. Nah ini dijumlah harus 7. Yang bawah atau yang atas? Yang dijumlah jadi 7. Yang atas. Yang atas nih, yang dijumlah jadi 7. Oke, berarti X1, X6. Tandanya positif atau negatif ya? Biar jadi minus 7. Negatif sama Negatif. bisa. Nah terus habis itu gimana? Ini kan X min 4 nya ada 2. Berarti boleh dong saya tulis X min 4 pangkat 2 dibagi apa nih? Dibagi X min 1 dikali X min 6. Boleh dong? X min 6. Boleh ya? Boleh ya? Aman ya? Boleh. Aman. Nah pembuat nolnya berapa aja nih pembuat nolnya? Ada 4. Jadi saya bisa langsung nanti kamu tulis ini pembuat nolnya berapa nih? X nya 4. Ini X nya berapa? X nya 1. Ini X nya berapa? 6. 6. Berarti kalau saya urutkan jadinya berapa? 1, 4, 6. Terus dikasih apa? Dikasih tanda. Yang mana ya dikasih tanda? Yang pangkatnya genap atau banyaknya X itu genap. Nah ini kan genap kan? 2 ini pangkatnya genap kan? Berarti si 4 ini harus saya kasih tanda. Oh ya, bulatan penuh atau enggak? Enggak ya. Tidak. Bulat atau bulatannya kok kosong aja ya, bulatannya kosong aja kayak biasa ya, bulatan kosong aja. Ya udah kayak gini. Nah terus habis itu dimasukin titik uji. Titik ujinya gimana? Positif atau negatif? Yang atas positif kuadrat ya, yang bawah positif sama positif. Jadi kalau dikali jadinya positif. Wah, positif semua pasti positif. Jadi pasti di sini positif, di sini negatif. Kalau di sini apa? Negatif. Negatif juga, betul. Kenapa negatif ya? Nah, ada tanda. Saya? Oke, kalau udah kayak gini berarti yang dicari yang kurang dari. Yang kurang dari itu yang mana ya? Yang kurang dari itu yang bagian yang ini sama bagian yang ini. Nah, berarti boleh nggak saya gabung? Boleh. Nggak boleh digabung. Karena di sininya tidak bulatan penuh. Tidak bulatan, tidak ada lem. Nggak ada lem nih. Jadi ini, aduh, ada jembatan yang memisahkan, gitu kan? Ini ada jembatan si 4 ini misah. Jadi nggak boleh digabung, kecuali pakai syarat. Jadi kalau misalnya mau dikasih jawabannya gimana dong himpunannya? Ini daerahnya tertutup, ini daerahnya tertutup, jadi ada 2 daerahnya. Jadi yang satu adalah 1 kurang dari X kurang dari 4, atau 4 kurang dari X kurang dari 6. Tapi boleh nggak sih dipaksain biar ngegabung gitu, boleh nggak? Ternyata bisa dipaksain. Atau setara dengan apa? Daerahnya jadi tertutup kalau digabung kan? Ya enggak, jadi tertutup. Jadinya adalah 1 kurang dari X kurang dari 6, tapi nggak boleh 4 gitu. Jadi kayak digabung tapi dengan syarat gitu ya. Jadi ini saya gabung nih, ya boleh deh,
tapi nggak boleh 4 gitu. Jadi kayak lebih simpel bahasanya. Makanya ketika ada soal kayak gini jawabannya berarti yang mana? Bisa? Insya Allah. Bisa ya? Aman ya? Nah, satu lagi deh di rasional ya. Karena basicnya adalah ini. Nah, tadi gimana? Sambil sekali lagi kita doktrin. Apa? Pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum yang kanan? Belum. Belum. Ya. Wah, gimana caranya biar jadi 0? Gimana caranya biar kanan jadi 0? Kan nggak mungkin saya hapus ya. Gimana dong? Jadinya X dikurang 5 dibagi X dikurang 4. Ini dikurangi 2. Nah, gitu caranya. Kan jadi 0 ya. 2 pindah aja jadinya 0. Betul. Betul kan? Nah, cuman ini nggak enak nih kalau nggak sama teman sebelahnya. Kalau teman sebelahnya itu per X min 4, maka 2 ini harus dikali X min 4 per X min 4. Karena udah sama-sama X min 4, jadi saya gabung deh. Saya join deh, jadinya X min 4. Yang atas ini jadinya X min 5, ini dikaliin ke dalam. Negatif 2X ditambah 2. Nah, setelah itu apa? X dikurang 2X berapa? Min X. Jadi min X ditambah 3 dibagi apa nih? X min 4. Lah, kayak tadi lagi dong. Sekarang ruas kanannya udah 0 belum? Sudah. Kalau pastikan ruas kanan 0. Udah linear belum? Udah. Berapa nih pembuat 0-nya? X-nya sama dengan 3. Kalau ini X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 4. Nah, gambar pada garis bilangan. Gambar pada garis bilangan. Garis bilangannya berapa? Yang paling kecil 3, yang paling besar 4. Nah, ini ada pengecualian. Jadi bulatan penuh enggak? Kalau kayak gini bulatannya penuh atau enggak? Bulatan penuh atau tebal ya. Bulatan penuh tuh tebal gitu ya. Kecuali penyebut. Kalau ada pecahan gini, penyebut nggak boleh ya. Jadi kalau penyebut nggak boleh. Jadi ini bulatan penuh nggak? Bulatan, tapi cuman siapa aja? Si 3 doang. Jadi 4-nya nggak bulatan penuh. Nah, oke. Nah, setelah itu apa? Masukkan titik uji. Yang atas positif, negatif. Negatif. Yang bawah positif, negatif. Positif. Berarti jadinya negatif dibagi positif. Jadinya berapa? Negatif. Jadi startnya negatif, positif, negatif. Tandanya kurang dari apa lebih dari? Tandanya kurang dari apa lebih dari nih? Kurang dari. Kalau kurang dari itu positif atau negatif? Ya udah deh dah. Himpunan penyelesaiannya apa dong? Daerahnya terbuka apa tertutup ini? Terbuka. Daerahnya terbuka apa tertutup? Terbuka. Makanya nanti jadinya adalah X kurang dari sama dengan 3 atau X dari, atau boleh juga nulisnya kayak gini, setara dengan min hingga sampai 3 kurungnya siku atau kurungnya biasa 4. Jadi ini tuh kan sebenarnya minta hingga kalau sampai daerah terbuka. Kalau ini tahingga. Jadi minta hingga sampai 3, 4. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Bisa? Bisa? Jadi jawabannya mana nih? Kalau di opsi ya jawabannya ya. Ada yang mau bertanya nggak? Nah, yang selanjutnya adalah disebutnya pertidaksamaan mutlak. Tidak sama. Nah, ini mutlak nih. Jadi kalau pertidaksamaan mutlak kayak gimana caranya? Jadi secara umum dulu.
pertidaksamaan mutlak bisa dijelaskan oleh dua cara. Yang pertama pakai sifat, yang kedua pakai kuadrat. Tapi yang paling gampang pakai kuadrat, cuman tidak bisa menjawab seluruh kondisi soal. Jadi harus pakai sifat. Saya tanya, saya udah bahas mutlak belum ya? Kalau saya tanya gini, mutlaknya 3 berapa ya? Enam. Hah? Mutlaknya 3 berapa? 3, Kak. Kenapa 6? 3, Kak. Oh, 3. Ya 3. Mutlaknya 3 ya. Mutlak itu kan dianya mutlak absolut. Menetap. Tidak negatif bahasa. Mutlak itu tidak negatif. Jadi ketika saya punya mutlak negatif 3 berapa? 3. Kalau saya punya mutlak negatif 7 berapa? 7. 7. Kok bisa 7? Karena menurut negatif. Kok bisa 7? bener gak sih? Iya benar. Kok bisa 7? Dikali Karena berapa? minus. Karena mutlak bukan Ya, negatif. karena dalamnya minus. Kalau dalamnya minus kali negatif 7. Oh. Kita urutannya ya. Maksudnya alasannya kenapa gitu. Kayak saya tanya gini deh. Harga mutlak akar 7 dikurang akar 3 berapa? Ya udah akar 7 min akar 3. Ya kan? Sama kayak nanya gini kan? Harga mutlak 3 berapa? Ya udah Iya, 3. betul. Ya kan? Cuman opsinya ada 2. Ada yang dianya tetap, ada yang dianya dikali negatif. Contoh lagi, harga mutlak 2 min akar 3 berapa? Jangan 2 min akar 3 deh. Akar 4 dikurang akar Kak, kok nggak ada Akar kameranya? 10 min. Kenapa? Halo? Akar 4 kurang akar 10 Kok berapa? layarnya nggak ada ya, Kak? Layarnya nggak ada. Iya, nggak ada, nggak muncul. Teman-teman yang lain juga sama. Ada kok jaringannya nge-lag kali. Oh, jaringan. Aku Kak. Zoom. Zoom. Nggak muncul. Kalau nggak muncul berarti agak nge-lag gitu ya. Unscreen dulu aja Mas, terus screen lagi. Oh gitu ya. Coba diulang lagi, Kak. Oke, jadi saya akan tulis definisi mutlak. Nah, definisi mutlaknya apa aja? Definisi mutlak itu adalah kalau dianya ada harga mutlak X, ya, harga mutlak X, maka dia akan tetap kalau X-nya positif dan dikali negatif kalau X-nya negatif. Sampai sini paham nggak atau bingung? Paham. Paham ya? Jadi dia harga mutlak X itu akan tetap X loh. Kalau X-nya positif. Harga mutlak 3 tetap 3, harga mutlak 4 tetap 4. Tapi kalau harga mutlak min 7 harus dikali minus si min 7. Ya. Paham ya? Oke, nah ini konsepnya. Nah, jadi kalau ngerjain mutlak harus pakai ginian nih teman-teman. Harus pakai ginian. Ini cara pertama. Contoh. Tapi agak sedikit ribet sih. Jadi contoh misal CBS. Kalau saya punya harga mutlak 2x min 1, ini kurang dari 3. Berapa sih? Gimana caranya? Nah, caranya adalah pakai ginian nih teman-teman. Jadi, kondisi pertama adalah jadi dijabarin teman-teman. Dijabarin. Bisa
2x min 1 bisa min 2x tambah 1. Jadi mutlak itu punya dua nilai. Bisa 2x min 1, bisa tetap bisa berubah. Cuman syaratnya apa? Nah, ini ada syaratnya. Ini emang agak sedikit ribet kalau pakai cara ini. Jadi syaratnya adalah ini harus positif. Gimana ya? Saya coba pindahin ya. Kayaknya ini nih. Jadi saya coba pindahin ya. Kalau ada soal kayak gini gimana? Nah, jadi dia itu harus pakai dua cara. Jadi bisa 2x-nya min 1, tapi ada syaratnya. Jadi agak sedikit ribet sih. Gimana ya? Ntar dulu. Jadi yang namanya 2x min 1, dia bisa tetap, bisa berubah dikali negatif. Nah, ini syaratnya adalah 2x min 1-nya lebih dari 0. Atau 2x-nya lebih dari 1. Atau x-nya lebih dari setengah gitu. Ini syaratnya gitu. Yang kedua, ya pasti ini syaratnya x-nya kurang dari setengah. Lawannya ini. Lawannya ini kan kurang dari setengah. Jadi cara ngerjainnya tuh kita harus pakai kayak gini. Jika gitu x-nya lebih dari setengah. Jadi kalau x-nya lebih dari setengah, pakainya yang ini. Maka harga 2x min 1 jadinya 2x min 1 gitu. Kan jadi linear. Kalau linear tadi gimana? Pindahin gitu kan. Min 1-nya pindahin ke sana. Terus x-nya nanti dibagi 2 jadinya. Nah, bagian yang ini sama bagian yang ini harus diiris. Nah, ini harus diiris. Kalau saya iris jadinya apa nih? Oh ya, kita belum tahu konsep irisan ya. Jadi kalau irisan tuh di sini adalah setengah, ini adalah 2. Jadi kalau irisan tuh adalah kita gambarin kalau x-nya lebih dari setengah berarti daerahnya ke kanan apa ke kiri? Kanan. Kalau x-nya kurang dari 2 ke kanan apa ke kiri? Kiri. Nah, konsep irisan, saya belum jelasin konsep irisan ya. Jadi irisan itu adalah cari daerah yang sama. Cari daerah yang sama. Mana daerah yang sama? Daerah yang dilalui 2 garis. Nah, ini namanya jawabannya. Tapi ini teh baru 1. Baru 1. Jadi setengah kurang dari x kurang dari setengah. Ini itu adalah jawaban kalau jika x-nya lebih dari setengah. Nah, tapi yang kedua, kalau jika x-nya kurang dari setengah. Nah, kalau jika x-nya kurang dari setengah, maka pakainya ini. Jadinya nanti mutlak 2x min 1 kurang dari 3 minus 2x itu. Jadi pakainya yang minus tadi. Nah, terus jadinya min 2x-nya gimana? Kurang dari 2. X-nya lebih dari min 1. Nah, bentuk ini saya percepat aja ya. Kayaknya bakal kita hindari pakai cara ini deh. Cuman ini sebagai perkenalan aja bahwa caranya kayak gini kalau secara konsep. Jadi di sini nanti adalah x-nya min 1, sini itu setengah ya. Jadi min 1 itu ke kanan, lebih dari kalau x setengah itu ke kiri. Nah, maka nanti himpunan penyelesaian daerah. Nah, bagian ini sama ini ntar digabung, teman-teman. Ini sama ini nanti digabung. Jadi kalau saya gabung jadinya gimana? Jadi gabung. Ada min 1, ada setengah, ada 2. Jadi kalau yang ini gambarnya gini. Gambarnya gini. Kalau yang ini gambarnya gimana? Gambarnya. Maka dia digabung. Jadi himpunan penyelesaiannya jadinya min 1 kurang dari x sama. Gitu. Ribet bukan?
Ada nggak cara yang lebih simpel? Ada teman-teman, namanya cara kuadrat. Ya udah, saya kayaknya ini agak sedikit ribet ya. Jadi ada cara kedua nih, tenang aja. Nah, jadi kalau mutlak gimana dong? Wah, ribet dong. Ya udah. Nah, kalau mutlak, tidak samaan mutlak, ada cara kedua. Cara keduanya dikuadratin. Tapi saya kasih mantra aja deh. Kalau saya punya harga mutlak fx kurang dari harga mutlak gx, gitu ya. Mantranya adalah apa? Jumlahin, kurangin. Jadi saya kasih mantra aja. Mantranya adalah jumlahin, kurangin. Jumlahin. Jadi kalau ada pertidaksamaan mutlak, secara umum jumlahin, kurangin. Jadi contoh nih yang tadi, ini kan ribet banget ya. Padahal soalnya pendek banget nih. Soalnya cuman gini doang kan. Ya, soalnya cuman gitu doang kan. Nih, soalnya cuman gini doang kan. Nah, sebenarnya kalau ada mutlak ini pastikan kedua ruasnya mutlak ya. Jadi 2x-1 kurang dari 3. 3 ini kan mutlak 3 ya. Jadi kan boleh aja saya coba tulis kayak gini kan. 2x-1 ini kurang dari mutlaknya 3 kan. Nah, karena bentuknya mirip sama ini. Oh iya, tanda ini boleh apa ya? Tergantung soal ya. Ini tergantung soal ya. Jadi kalau kurang dari, dianya kurang dari. Kalau lebih dari, dianya lebih dari. Nah, jadi harga mutlak 2x-1 kurang dari 3. Kalau harga mutlak 2x-1 kurang dari 3, ini caranya tinggal mantranya adalah jumlahin, kurang. Mantranya adalah jumlahin, mantranya jumlahin, kurang. Gitu deh. Nah, jadinya adalah apa nih? Jadinya adalah 2x ditambah 2 dikali 2x dikurangi 4 nih, kurang dari 0. Nah, maka nanti pembuat nolnya berapa aja di sini? Pembuat nolnya adalah min 1 ya. Jadi 2x plus 2 sama dengan 0. Jadinya 2x-nya sama dengan minus 2, x-nya sama dengan 1. Kalau ini apa nih? 2x min 4 sama dengan 0, 2x-nya sama dengan 4 x-nya sama. Nah, ini pembuat 0 ini digambarin kayak tadi pada sebuah garis bilangan. Nah, di sini ada negatif 1, 2. Bulatan penuh nggak? Bulatan penuh. Kaidahnya sama kayak yang tadi, yang kuadran. Terus habis itu gimana? Positif, negatif, positif, beres. Yang diambilnya ya. Kenapa yang negatif? Karena yang kurang dari. Udah deh, himpunan penyelesaiannya dari. Jadi caranya pakai mantra. Ada yang lebih cepat lagi nggak? Ada. Nah, sekali lagi, kalau semakin cepat biasanya semakin khusus dianya. Ada lagi mantranya. Mantranya saya menyebutnya mantra amuba namanya. Saya menyebutnya amuba. Saya menyebutnya adalah amuba. Wah, kalau kata anak biologi, amuba teh apa sih? Gimana cara berkembang biaknya dengan apa? Membelah diri. Iya, membelah diri. Mantap nih. Saya menyerah kalau itu. Nah, jadi amuba itu pakai cara amuba. Jadi kalau saya punya harga mutlak fx ya, kalau dianya kurang dari sama dengan a, dengan sebenarnya ada syaratnya a-nya ini positif ya. Kalau a-nya positif, apa yang terjadi? Nah, dia kayak amuba. Jadi mutlaknya bisa hilang, tapi a-nya membelah diri. Gitu. Jadi a sama min a. Jadi kalau 2 sama min 2 gitu ya. Ya, jadi kalau 7 sama min 7 gitu. Kalau 8 sama min 8. Ya udah beres. Jadi kalau ada kayak gini, caranya adalah pakai cara amuba. Membelah diri. Jadi kalau ada soal kayak tadi gimana dong? Harga mutlak 2x min 1 kurang dari 3. Wah, membelah diri. Jadi berapa? Jadi 2x min 1 3 sama ini 3 gitu. Terus habis itu gimana dong caranya? Nah, caranya adalah kita harus mendapatkan x. Gimana caranya mendapatkan x? Maka kedua, ini kan ada min 1 nih. Min 1 ini harus hilang dengan cara apa?
ditambah dengan 1. Jadi kalau saya tambah 1 semuanya, tambah 1 berapa nih? Tambah 1 negatif 2. Kalau tambah 1 hilang. Kalau tambah 1 Nol. berapa? 4. 4. Nah, Yang VIP. gimana cara dapetin X-nya? Berarti harus diapain langkah berikutnya? Ada angka 2 nih, ngeselin. Berarti harus diapain? Bagi 2. Oke, saya bagi 2. Kalau bagi 2, boleh emang? Kalau di pertidaksamaan bagi 2? Boleh. Tandanya? Tetap. Kalau dibaginya negatif, tandanya berubah. Oke ya. Nah, bagi 2 boleh nggak? Oh, boleh banget. Jadinya berapa nih kalau saya bagi 2? Kalau saya bagi 2, jadinya negatif 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Nah, sama kan? Ini kita dari mulai yang paling panjang sampai yang paling pendek. Nah, sebenarnya ini cara konsep. Jadi kalau cara konsep itu kalau di matematik kayaknya jadi basic yang harus dipakai karena nanti satu. Nah, kalau di kalkulus aja kayaknya bisa pakai ginian deh. Cuman sekali lagi ini hanya berlaku untuk dianya kurang dari. Kalau lebih dari gimana? Nah, beda lagi nih si amubanya. Jadi kalau dianya harga mutlak fx-nya dianya lebih dari A, ya untuk A-nya yang positif, maka nanti jadinya fx-nya kurang dari min A atau fx-nya lebih dari sama dengan A. Jadi itu poin. Sip, ada pertanyaan? Cara makainya mau ditanyain nggak? Cara makainya? Sebenarnya kenapa sih bisa jadi kayak gini? Pakai cara yang di atas teman-teman. Sebenarnya dia dikuadratin. Jadi kalau pengen membuktikan rumusnya bisa dengan cara menguadratkan bagian yang di sini. Jadi pakai cara yang ini. Makanya saya lebih memahami atau lebih kayak jurus andalan saya dibanding yang bawah sih. Yang bawah oke lah. Cuman kondisi-kondisi tertentu akan tidak membuat jauh lebih mudah sih. Kalau levelnya yang aneh-aneh. Tapi kalau yang bentuk-bentuk sederhana gini ya sangat bermanfaat. Saya lupa nge-record. Sorry ya, nanti recordnya ini kepotong-kepotong. Jadi nggak gede-gede amat. Nah, tadi sampai mana? Harga mutlak 2x plus 3 lebih dari 5. Oke. Jadi caranya enaknya pakai cara mutlak tuh, betul. Kalau saya ya, ini suruh milih nih. Nah, jadi 2x plus 3 ditambah 5. 2x plus 3 kurang 5 gitu aja. Jadinya 2x plus 8 terus 2x dikurang 2. Udah deh. Membuat nolnya berapa di sini? Bisa tebak di sini berapa? Negatif 4 ya? Ada yang bingung nggak kenapa negatif 4 ya? Nah, kayak tadi nih 2x plus 8 sama dengan 2x-nya minus 8, x-nya. Jadi x-nya oke. ini berapa x-nya kira-kira? 1 ya? Dapat dari mana ya? 1. 2x sama dengan 0, 2x sama dengan 2x. Gitu. Udah kayak gitu gimana? Gambarkan pada sebuah garis bilangan. Di sini berapa? Negatif 4. Di sini 4 sama 1. bulatan penuh nggak? Kosong ya. Ini bulatan. Ada pangkat yang genap nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, masukkan titik uji. Positif dulu apa negatif dulu? Tahu dari mana? Positif sama positif. Ini kalau dikali jadinya apa? Oh, Negatif. Positif. positif ya. Positif. Bukan ininya ya, tapi depannya. Iya, salah baca tadi. Positif sama positif. Ya. Jadi startnya dari positif. Sebelahnya negatif, sebelah. Udah deh selesai. Lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0 yang daerahnya terbuka apa tertutup ini? Terbuka. Terbuka ke kiri atau terbuka ke kanan. Udah deh, intinya gitu. Berarti yang mana? Atau cara penulisan lainnya apa nih? Minta hingga koma min 4 ya.
Atau ini penulisan lainnya ya, 1,3. Bisa ya? Salah. Yuk bareng-bareng aja deh. Berapa nih? Tapi sambil nyoba teman-teman, karena kalau cuman lihat mungkin kerasanya ribet atau malah tambah pusing biasanya. Sambil coba harga mutlak. Wah, dua-duanya udah harga mutlak nih. Gimana caranya? Jumlahin. Jadi kalau saya jumlahin jadi apa? X min 1 ditambah 2X 4. Tinggal jumlahin. Sama tinggal dikurangin. Jadi X dikurang 1 dikurang 2X dikurang 4. Karena dia harus dikali minus ya. Jadinya minus. Nah, ini lebih dari ini. Udah deh. Jadinya berapa di sini? 3X ditambah 3. Yang ini jadinya min X dikurang 5. Pembuat nolnya berapa? Kita ngotret dulu deh. 3 plus 3 sama dengan 3X sama dengan negatif. X-nya berapa? 1. Kalau ini X-nya berapa? Min X min 5 sama dengan min X sama dengan 5. Itu berarti 5. yang kecil yang min 5 apa yang min 1 ya? Min 1. 1. 5 dong. Kan Oh. utangnya semakin banyak. Oh iya Iya lupa. nggak? Utangnya makin banyak makin kecil kan? Makin miskin. Oh, iya, kalau betul. utangnya makin banyak kan? Iya nggak? Nah, jadi min 5 sama min 1. Di sini 1. positif negatif tandanya nanti. Positif. Positif. Kalau ini positif negatif? Negatif. Nah, berarti kalau dikali jadinya apa dong? Negatif. Oke, hati-hati startnya negatif. Negatif, di sininya positif, di sininya Negatif. yang diambil yang lebih dari apa yang kurang dari? Lebih Lebih dari. Kalau lebih dari itu positif atau negatif? positif. Negatif. Positif. Lebih dari kan, lebih dari 0 itu positif kan? Kalau kurang dari negatif. Iya. Nah, maka nanti ini daerahnya tertutup apa terbuka? Tertutup. Terbuka. Jadi kalau Tertutup. tertutup itu nulisnya min 5 min 1 X Min kurang dari. Atau boleh ditulis apa? Min 5, min 1. bisa ya? Ini saya ngambil soal dari buku sih. Jadi soal dari bukunya kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya ngambil soal ini di apa namanya di PMP. Gimana caranya? Tadi udah bisa kan? Coba yang A atau yang B? Insya Allah. Coba yang A atau yang B nih? Aduh, ada kuadratnya ya. Tadi kan ada kuadratnya, gimana caranya? Oh, ada kuadratnya. Dikasih tanda tadi. Yang A sih kayaknya. Kayaknya yang A. 1 kurang dari X Kayaknya kurang ya. dari 1. Oke. Gimana Iya. teman-teman yang lain dapat nggak? A. Betul A. Yo, sambil dilatih. Tadi caranya gimana? Pastikan ruas kanan 0. Ini kan bentuknya nggak mutlak ya. Jadi nggak ada urusannya sama yang mutlak sebenarnya. Saya pengen flashback aja tadi, yang tadi inget nggak? Nah, berarti caranya gimana? Pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum? Sudah 0 belum? Sudah. Sudah 0, berarti cari pembuat nolnya berapa? Ini berapa? 1. Kalau ini X min berapa? 1. 2. Kalau ini berapa? Min 1. 1. Berarti digambar di sebuah garis bilangan. Berapa aja? Paling kecil berapa? Min 1, 1 atau 2?
Min 1. Min Min 1. 1 paling kecil. Bulatan penuh apa enggak ya? Min 1, 1 sama 2. Bulatan penuh apa 2. enggak nih? Penuh. Bulatan penuh enggak. apa enggak? Enggak. Bulatan penuh ya. Kan ada sama dengannya. Oh. Ya, kalau ada sama dengannya, ini bulatan penuh kecuali apa nih? Penyebut ya. Ini bulatnya, Oh iya, penyebutnya bulatannya apa? Penuh. penuh. Kecuali penyebut. Nah, nanti ada hubungannya sama modul 2 sebenarnya ini tuh. Kecuali penyebut. Jadi di sini berapa nih? 2 bulatan penuh nih semua kecuali penyebut. Penyebutnya min 1 ya. Berarti di sini bulatan penuh. Di sini bulatan. Sampai sini oke? Oh iya, paham. Nah, terus dikasih titik ada yang pangkatnya genap nggak? Siapa yang pangkatnya genap tuh? 2. 2. Siapa? 2. Ya, si 2 ya, kebetulan sama ya. Tapi indikatornya dari pangkat ya, bukan dari 2 ininya ya. Tapi dari pangkat Iya. sekali lagi. Pangkatnya. Kasih titik uji, depannya positif negatif. Positif. Ini positif Positif. negatif. Positif. Ini positif. Positif. Oh, kalau positif Positif. semua pasti startnya dari sebelah positif, Positif. negatif atau positif? Sebelah positif. 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 Harusnya sih negatif ya karena ada tanda jadi tetap positif. Masih ingat ya? Kalau ada tanda nggak ada tanda Oke. nih tetap positif. Nggak ada tanda jadinya Negatif. nggak ada tanda jadinya apa? Yang ditanya yang lebih dari itu positif atau negatif? Yang positif. Mana yang Positif. positif? Positif. Yang positif itu yang ini, terus mana lagi? Yang ini. Ya gitulah. Banget ya pakai ini. Yang ini. Kalau ini boleh nggak ya digabung? Kan bulatan penuh. Boleh nggak ya Boleh. digabung? Boleh. Boleh. Jadi daerah digabung. Jadi daerahnya terbuka ke kanan ya. Kalau ini terbuka ke mana kah? Ke kiri. Kiri. Jadi himpunan penyelesaiannya apa dong? Jadinya X kurang dari min 1 Kurang dari Atau- 1. atau X-nya 1. lebih besar sama dengan 1 gitu. Ada di opsi nggak? Ada. Nggak ada. ya. Ada. Nggak ada. Kenapa Berarti nggak yang ada? B. Nggak ada. Karena Nggak yang ada B- karena yang itu ada sama iya. dengannya. Nah, inilah kalau Iya, di nggak. BMP. Oh iya benar. Kalau di BMP itu begini, nah gitu ya. Jadi nggak ada tuh. Jadi aja hilang, ya. Kadang-kadang di BMP itu suka gitu, yang harusnya ada sama dengan nggak ada. Itu sangat ngaruh. Kenapa? Oke. Karena nggak boleh min 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa ya? Oke, paham. Paham? Insya Allah. Nah, nomor 5 gimana? Bareng-bareng lagi deh, bareng-bareng lagi. Pastikan ruas kanan 0 udah 0 belum? Sudah. Udah 0 ya. Terus habis itu diapain? Iya. Udah linear belum? Ini Belum. belum. Aduh, harus Belum difaktorin dong. difaktorin dulu. Faktorin dulu. X kuadrat nggak bisa difaktorin ya. X-nya udah linear soalnya. Yang ini bisa difaktorin jadi apa? X plus 2 dikali X min 2. Ada yang bingung nggak kenapa jadi gitu? Kenapa ya? Kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat jadinya apa nih? A plus B dikali A min B ya. Masih ingat saya pernah cerita ini nggak ya kemarin? A kuadrat min B kuadrat A plus B kali A. Jadi kalau saya punya X kuadrat dikurangi 2 kuadrat jadinya berapa? X plus 2 min 2. Jadi ini kan X kuadrat min 4 ya. Jadi kalau X kuadrat min 4 tuh X plus 2 X min. Nah sekarang pembuat nolnya berapa aja di sini? Pembuat nolnya berapa? 0. Pembuat nolnya berapa? Min 2. Min 2. Jadi pembuat nolnya berapa? 2. Nah, berarti kalau saya gambar di garis bilangan berapa nih? Di sini Min 2. Min 2, di sininya 0. Bulatan penuh apa enggak? Bulatan penuh. Kenapa? Enggak. Enggak. Kenapa? Enggak. Ya
Ya, karena di sini adalah Karena kurang nggak dari. sama dengan Nggak ada sama kurang dengannya dari. ya. Nggak ada sama dengannya, nggak ada yang gini nih. Nah, gitu ya. Nggak ada yang gininya. Wah, bulatannya kosong. Ada pangkat yang genap nggak? Ada Ada, siapa? Yang yang nol. 0. Yang nol ya. Terus dikasih titik ujinya berapa? Positif atau negatif? Positif. Kenapa Positif. positif? Depannya positif negatif. Mana positif semua Positif. depannya. Wah, positif. Wah, positif semua depannya, enak banget. Jadi pasti positif. Sebelahnya positif, negatif, positif. Negatif. Negatif. Sebelahnya negatif. Negatif. Kenapa? Ada Karena tanda. ada tanda Sebelahnya negatif, positif. Udah deh. positif. Yang dicari yang lebih dari apa yang kurang dari? Lebih dari. Lebih dari Kalau yang lebih dari berarti yang positif. yang Mana ke yang positif. Jadi yang positif itu yang ini. Jadi daerahnya adalah terbuka tertutup nih. Terbuka. Terbuka. Ya, jadi X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari, ada yang mana? 2. Oke. Nah, sekarang kerekam ya, nomor 9. Jadi nomor 9 tadi teh gimana? Jumlahin, kurangin, tambahin 4 jadi segini, ini dikurangin jadinya min 6 ya. Pembuat nolnya ini sama ini. Tahu dari mana? 3x plus 2-nya sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? 3x-nya sama dengan minus 2. X-nya adalah minus. Ya, gitulah kurang lebih ya. Ini oret-oretan aja nih. 3x-nya sama dengan 6. X-nya sama dengan 6. Bisa ya? Nah, terus habis itu digambar pada sebuah garis bilangan. Garis bilangannya berapa aja nih yang paling kecil? Minus 2/3 sama 2. Positif, negatif, positif. Lebih dari 0 berarti yang gitu nih. Maka nanti saya Berarti dari himpunan ini. himpunan penyelesaiannya apa dong? Berarti himpunan penyelesaiannya apa nih? Terbuka ya. X-nya kurang dari minus 2/3 atau X-nya lebih. Yang terakhir nomor 10 langsung aja lah di sini ya. Nomor 10 ini tinggal diapain? Jumlahin ya, x min 1 tambah x min 1 kurang x. Antaranya jumlahin kurang. Kalau saya jumlahin jadinya 2x min 1. Kalau saya kurangin jadinya min 1. Ya enggak? Ini mah jadi linear ya. Ternyata jadi linear ya. Jadi kalau linear gimana? Kaliin aja ya. Minus 2x ditambah 1 lebih dari. Minus 2x lebih dari minus. Kalau linear kan gini caranya. Berarti x-nya lebih dari apa kurang dari? lebih dari. Kurang dari setengah. Kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena dibagi oleh sesuatu yang negatif. Negatif nih, kalau dibagi oleh negatif. Oke. Tandanya ganti ya. Tandanya ganti. X. Bisa nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak tentang pertidaksamaan? Atau makin bingung jangan-jangan? Bisa? Insya Allah. Bisa. Terakhir deh ya. Saya kayaknya mau apa namanya, mau closing aja. Kayaknya ya. Nggak apa-apa ya. Paling nanti saya kasih tawaran. Bentar saya matiin dulu. Oke, jadi ini caranya diapain? Dijumlahin terus dikurangin. Jadinya adalah 2x dikurangi 2x min 6 ditambah plus 3x min 4 ya. 2x dikurang 6 dikurang 3x ditambah 4. Jadi ini kalau dikurang minus jadinya positif. Tandanya kurang dari 0. Ini berapa nih kalau dijumlah? 5x dikurang 10. Ini kalau saya kurang jadinya minus x dikurang 2. Pembuat nolnya berapa aja di sini? X-nya sama dengan 2. Kalau di sini X-nya sama dengan minus 2. Tahu dari mana? Outretan dulu. 5x min 10 sama dengan 0. 5x-nya sama dengan 10. X-nya sama dengan 2.
Dengan cara yang sama, min X min 2 sama dengan 0, min X nya sama dengan 2, X nya sama dengan min 2. Jadi min 2 sama 2. Setelah itu diapain? Digambar pada sebuah garis bilangan. Yang paling kecil adalah negatif 2, lalu 2. Positif, negatif. Benar salah? Salah ya? Negatif, positif, negatif. Kenapa negatif? Karena depannya positif dan depannya negatif. Kalau dikali jadi negatif. Jadi startnya dari negatif, positif, negatif, nggak ada pangkat ganjil. Berarti yang diambil yang kurang dari, berarti daerahnya terbuka. Betul banget betul. Tadi Mas siapa yang jawab? Jadi jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari. Gitu ya teman-teman. Ya. Oke. Ya, untuk sementara jadi kalian harus tahu apa itu himpunan. Kemarin itu operasi himpunan dan sistem persamaan pertidaksamaan ya. Sistem pertidaksamaan. Pertidaksamaan apa aja? Ada yang pertidaksamaan linier, ada dianya bentuk kuadrat atau polinom atau rasional, dan yang terakhir pertidaksamaan mutlak. Sebenarnya ada lagi sih pertidaksamaan irasional namanya. Cuman saya lihat konteksnya di BMP aja, jadi sampai pertidaksamaan mutlak. Oke gitu teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak? Mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat dan bisa dipahami. Yang mau yang mau bertanya boleh ya, yang mau bertanya di grup boleh, nanti silakan, nanti sebisa mungkin saya akan jawab. Kalau perlu nanti saya bikin video. Oke gitu, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya kembalikan ke siapa? Ke Mbak Wati.